Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raja. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membagikan satu tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Srikandi. Srikandi adalah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Nah, aplikasi ini akhir-akhir ini semakin gencar digalakkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang juga saat ini semakin menekankan untuk menggunakan aplikasi Srikandi ini di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bantaeng. Untuk menggunakan aplikasi ini ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama sudah memiliki akun PS atau pembuat surat yang juga dikenal sebagai konseptor. Dalam aplikasi ini dikenal sebagai konseptor. Yang kedua, sudah memiliki akun verifikator. Biasanya bagian tata usaha. Akun tata usaha, kemudian akun penanda tangan. Akun penanda tangan ini oleh pimpinan. Penanda tangan. Untuk pimpinan. Terus sudah punya format surat. Format surat atau dalam bahasa Srikandi dikenal sebagai template. Template karena ada beberapa bagian dari surat ini akan terisi otomatis dari aplikasi, sehingga dia disebut sebagai template. Sehingga dalam format surat ini harus memasukkan beberapa rumus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah templatenya sudah ada, baru login ke akun PS. Setelah PS mengirim, maka selanjutnya verifikator login ke akun verifikator untuk melakukan verifikasi. Dan terakhir login ke akun pimpinan untuk TTE. Nah, ini langkah-langkah yang harus dijalankan pada saat kita akan menggunakan aplikasi Srikandi. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum membuka aplikasinya, kita persiapkan dulu format suratnya atau template-nya. Sebenarnya template ini bisa di-download langsung. Ada beberapa jenis surat yang sudah bisa langsung di-download dari aplikasi Srikandi itu sendiri. Cuma kekurangannya, kalau kita mendownload dari aplikasi Srikandi biasanya tidak sesuai dengan tata naskah yang ada di unit kerja masing-masing, sehingga butuh waktu lagi untuk mengedit template atau format surat tersebut untuk disesuaikan dengan tata naskah unit kerja yang kita tempati. Jadi akan lebih bagus pada saat kita mampu membuat template sendiri, karena ini jauh lebih praktis menurut saya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan satu format surat yang rencananya akan kita buat menjadi template yang bisa digunakan dalam aplikasi Srikandi. Jadi anggaplah ini teman-teman punya
format surat sendiri. Maka setiap surat itu biasanya menggunakan tanggal. Nah, di sini nanti tanggalnya. Kemudian nomor surat, sifat, perihal, kemudian penanda tangan, jabatan. Inilah yang akan kita buat menjadi template. Template artinya ada hal-hal yang bisa muncul otomatis sesuai dengan yang diinput ke dalam aplikasi Srikandi nantinya. Nah, sekarang yang akan kita munculkan otomatis itu akan kita buatkan rumusnya. Caranya kita mulai dari awal tanggal. Untuk tanggal ini kita akan munculkan otomatis sesuai dengan tanggal penginputan di aplikasi Srikandi. Maka kita masukkan rumus simbol dolar, kemudian kurung kurawal, kemudian ketik tanggal huruf kecil semua, underscore naskah. Nah, ini rumusnya. Simbol dolar, kurung kurawal, kemudian diketik tanggal underscore naskah. Untuk nomor surat sama, simbol, kemudian kurung kurawal, nomor naskah. Kemudian simbol dolar untuk halnya, kurung kurawal, hal. Oke, ini sudah jadi. Ini nanti tanggal, nomor, sifat, dan hal akan terisi berdasarkan apa yang kita input ke dalam aplikasi. Selanjutnya jabatan. Nah, jabatan ini juga bisa. Jabatan simbol kurung kurawal, jabatan pengirim. Ya. Selanjutnya posisi TTE barcode. Posisi TTE barcode kita harapkan posisinya ada di tengah-tengah di sini. Nah, sebelum kita mengatur posisinya, saya sarankan kita mengubah dulu. Kita mengubah apa namanya, ukurannya supaya nanti barcode-nya pas, tidak menutupi nama pimpinan ataupun tidak menutupi jabatan pimpinan, atau terkadang-kadang lari ke samping, terlalu ke kiri atau ke kanan. Nah, supaya aman, di sini caranya pertama diklik di bagian terakhir ini, kemudian tekan enter. Ini kan posisi pengetikan. Kursor ada di sini yang berkedip-kedip. Kemudian ubah ukuran menjadi 8, dari 12 menjadi 8. Kemudian enter sebanyak 5 kali. Bukan 5 kali, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah di enter 4 kali, maka buatkan rumus untuk posisi TTD, yaitu simbol, kemudian kurung kurawal, TTD underscore pengirim, kemudian tutup. Lalu enter lagi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu rumus ini kita geser ke dalam sekitar 1,5 cm. Ya, jadi posisinya tadi di sini, posisinya di sini, kita geser ke sini. Ini posisi 1 cm, kemudian kita tambah ke sini lagi menjadi kurang lebih 1,5 cm. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk nama penanda tangan atau nama pengirim, nama pimpinan, ketik kurung kurawal, simbol dolar, kemudian kurung kurawal, nama underscore pengirim. Di sini ada underscore-nya teman-teman, cuma tidak kelihatan karena di underline. Coba. Ya, ada underscore-nya. Tapi karena ada underline-nya juga, maka underscore-nya tidak kelihatan. Oke. Setelah itu nip, kita juga buatkan rumus nip pengirim. Ya, seperti ini. Nih. Setelah seperti ini, maka template ini bisa digunakan dalam aplikasi Srikandi. Nah, selanjutnya kita masuk ke website
Sri Kandi. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk masuk ke website. Kita cukup mengetik satu kata yaitu Sri Kandi, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Nah, setelah muncul menu login seperti ini, kita tinggal memasukkan akun PS yang kita miliki untuk membuat surat. Nah, di sini saya blur ya teman-teman, saya tutup. Untuk menjaga keamanan akun saya, karena kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini Sri Kandi ini telah dihack. Bahayanya di sini terdapat banyak data pejabat yang takutnya akan disalahgunakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu sekali untuk menjaga keamanan akun yang kita miliki. Salah satunya itu kita tidak boleh membiarkan akun kita terbuka terus-menerus. Setelah selesai digunakan kita harus log out. Kemudian yang kedua, kita mengganti password, perlu mengganti password secara berkala. Nah, setelah berhasil login, untuk membuat surat kita masuk ke menu naskah keluar. Kita klik kiri satu kali, kemudian klik kiri register naskah keluar. Nah, akan muncul menu formulir penginputan surat keluar. Yang pertama, kita mengisi dikirim melalui apa, melalui kantor apa maksudnya. Jadi di sini saya mengirim melalui Dinas Kesehatan. Terus jenis naskah yang akan saya buat adalah undangan. Kemudian sifat naskahnya, di sini saya menggunakan sifat segera karena surat ini harus selesai hari ini juga, karena kegiatannya sudah dilaksanakan besok. Selanjutnya klasifikasi. Nah, undangan yang akan saya buat ini adalah undangan Lokakarya Mini. Berarti ini berhubungan dengan monitoring evaluasi. Kita cukup monitoring. Klasifikasi ini kita cukup mengetikkan kata yang mendekati. Nah, setelah kita menemukan kata yang mendekati, kita pilih. Setelah itu baru kita masukkan nomor naskah di sini. Nah, nomor naskah di sini ada dua cara untuk menginputnya. Kita bisa langsung klik ambil nomor, maka akan muncul di sini format nomor otomatis. Tapi kebetulan masalah nomor otomatis ini kadang-kadang ada akun yang tidak bisa otomatis. Nah, supaya lebih supaya semuanya bisa, di sini saya menggunakan mengetik langsung. Di sini saya mengetik langsung. Di sini saya tidak menggunakan ambil nomor, tapi saya akan mengetik secara langsung, karena kalau mengetik secara langsung tidak mungkin ada yang tidak bisa mengetik. Jadi pertama-tama kita ambil nomor klasifikasinya dulu. Nomor klasifikasi 3.6 garing nomor register surat sesuai agenda yang kita miliki, buku agenda yang kita miliki. Nah, ini nomor naskahnya, nomor surat. Selanjutnya masuk di hal. Hal di sini ini akan muncul otomatis juga. Jadi sudah ada beberapa ini yang akan muncul secara otomatis. Yang pertama itu sifat naskahnya itu muncul secara otomatis di suratnya. Kemudian nomor naskah dia akan muncul sesuai yang kita input di sini. Yang berikutnya hal. Perihalnya itu undangan logmin
bulan September 2024. Ini akan muncul otomatis juga di surat nantinya. Untuk isi ringkasnya itu tergantung kreativitas teman-teman masing-masing. Untuk isi ringkasnya ini tergantung kreativitas teman-teman membuat isi ringkas suratnya. Bisa di copy juga dari suratnya, tapi kalau saya biasanya meringkas sendiri. Sini mengundang, karena ini adalah undangan, jadi saya mengundang. Isi ringkasnya mengundang staf puskesmas, bidan desa, dan penanggung jawab pustu untuk mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 28 September 2024 di ruang pertemuan Puskesmas Moti. Nah, ini isi ringkasnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke upload template. Template yang kita buat tadi kita upload di sini. Kita klik browse, pilih template yang kita buat tadi. Baik, selanjutnya setelah kita mengupload template, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih tujuan. Nah, tujuan di sini ada grup tujuan, tujuan utama internal Srikandi atau eksternal Srikandi, dan tujuan eksternal non Srikandi. Nah, bagaimana caranya supaya tujuan ini muncul di di daftar ini? Kita harus menambahkannya ke dalam pengguna. Jadi kita masuk di bagian pengguna di sini. Tujuan naskah, kita klik kanan, kemudian buka link tab baru. Ya, buka link tab baru, kemudian tambahkan. Nah, untuk bidan desa, karena dia bukan pengguna Srikandi, maka dia masuk di tujuan eksternal non Srikandi. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, di sini yang akan saya tambahkan adalah bidan desa dan penanggung jawab pustu. Nah, daripada kita menulis satu-satu bidan desa, dari sekian banyak bidan desa terlalu banyak, maka di sini kita masukkan saja jaringan. Maka di sini kita tambahkan saja jaringan UPT Puskesmas Moti. Terus jabatan bidan desa dan penanggung jawab pustu. Unit kerja UPT Puskesmas Moti. Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Kemudian di sini tutup. Selanjutnya kita tinggal memilih di eksternal non Srikandi. Coba kita lihat apakah sudah ada bidan desa. Nah, di sini ada jaringan UPT Puskesmas Moti. Kita pilih. Kemudian verifikatornya, siapa yang menjadi verifikator? Di sini adalah tata usaha. Kemudian penandatangan adalah kepala puskesmas. Verifikator ini juga harus ditambahkan dulu. Supaya bisa muncul harus ditambahkan dulu ke dalam pengguna. Jadi di sini ada penanda tangan, ada verifikator. Caranya itu klik pengguna, kemudian untuk menambahkan verifikator, klik kanan di verifikator, buka link tab baru, kemudian tambah di sini. Pilih namanya di sini, kemudian simpan. Begitu juga dengan penanda tangan. Klik kanan, buka link baru, buka tab baru, kemudian tambah baru,
pilih pengguna, silahkan dipilih, baru simpan. Maka nanti akan muncul di format surat. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memilih verifikator, sudah memilih penandatanganan. Dicek kembali apakah ada yang kosong atau tidak. Nah, setelah kita cek semuanya sudah terisi, untuk tembusan kita kosongkan saja dulu, kemudian nomor referensi yang sengaja kita kosongkan. Setelah itu simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini sudah selesai proses pembuatan surat untuk tugas konseptor. Selanjutnya, sebelum dikirim ke verifikator, maka konseptor tetap harus mengecek kembali. Caranya, klik naskah keluar, kemudian lock naskah keluar, tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul, ini adalah yang kita isi hari ini, yang kita buat hari ini. Selanjutnya, untuk mengecek sudah sesuai atau tidak, klik tanda mata ini, simbol mata. Klik. Tunggu sampai dua-duanya hijau. Kalau tidak hijau, berarti tidak berhasil menampilkan. Jadi caranya reload. Klik kanan, muat ulang atau reload. Perhatikan dua-duanya harus tampil seperti ini, hijau. Kalau tidak tampil, harus muncul seperti ini, dua-duanya. Nah, ini jangan langsung dikirim, periksa dulu. Nah, ini yang kita buatkan rumus tadi, tanggalnya sudah otomatis muncul, nomornya, sifatnya muncul, perihalnya juga sudah muncul. Selanjutnya jabatan, kemudian penanda tangan, NIF, semuanya sudah muncul sesuai dengan yang kita harapkan, dan posisi barcode-nya juga sudah pas, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Nah, berarti setelah kita cek semua surat ini sudah aman, tidak ada lagi yang salah-salah, baru kita kirim. Kalau ada yang salah, masih ada yang perlu diubah, maka jangan dikirim dulu. Kembali ke template-nya tadi, edit template-nya, edit. Setelah diedit, baru kembali lagi ke lock naskah keluar, baru klik tanda pensil ini, tanda pensil untuk mengedit. Setelah itu diupload ulang file yang sudah diedit tadi, browse, diupload ulang, kemudian klik nama filenya, baru klik open, baru perbaharui naskah, kemudian oke. Nah, selanjutnya klik kembali untuk view tanda mata ini. Nah, kalau merah begini sudah langsung di reload saja, sudah pasti gagal. Harus di refresh terus sampai dua-duanya menjadi hijau. Sudah muncul ya. Setelah muncul seperti ini, semuanya sudah benar, sudah rapi, tidak ada lagi salah-salah pengetikan, barulah kita kirim suratnya, kirim konsep. Nah, kirim, kemudian ya kirim. Nah, sampai di sini untuk mengecek kembali. Setelah dikirim, nanti setelah diverifikasi akan berubah menjadi disetujui. Setelah tanda tangan berubah disetujui. Nih. Nah, setelah ini tugas konseptor adalah menghubungi verifikator. Dalam hal ini tata usaha yang memiliki akun verifikator untuk memverifikasi suratnya. Kemudian setelah selesai diverifikasi, verifikator menghubungi pimpinan untuk di TTE. Jadi tugas pembuat surat sudah selesai sampai di sini.